Anda kembali menyaksikan Jaim, Jagongan Iman. Bukan jaga image, Tapi jaga iman dan jaga imun. Kali ini bersama saya Nimas dan saya Ivon yang menggantikan dua host senior karena senior harus memberi tempat untuk yang junior. dan Khususnya supaya pemirsa juga nggak bosen. nggak bosan benar. Ya. Refresh Masa dikit ya. Jagongan yo iku ae, Jaim yo iku ae. Ya, harus ada penyegaran. Betul. Seperti biasa, Ivon, kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kali ini episode Jaim hari ini membahas, Kedatangan siapa nih? kita mau bahas tentang Advent. Karena ini bertepatan dengan Minggu Advent pertama ya. Apa sih Advent itu dan apa sih yang harusnya dilakukan semasa Advent ya? Kita akan mencari All about tahu Advent pokoknya, semua tentang all Advent. about Advent. Kita akan mencari tahu dari salah satu narasumber terpercaya. Kita akan panggilkan sesaat lagi. Inilah dia yang sudah saya janjikan. Kita kedatangan seorang Bintang besar reputasinya ya. kita jangan body shower kita. Besar namanya. Ya. Body shaming maksudnya, nggak nyanda Ivon. Loh ya. Ulang berarti. Loh aku nyanda, cuman aku tidak mengarahkan ke shaming itu, Mang. Ya, kita akan memperkenalkan narasumber kita hari ini ya. Silakan Mbak Citra memperkenalkan diri, asli mana, kemudian kegiatan sehari-harinya ngapain aja. Ada skolastikanya, Pak? Enggak pakai kebetulan, beda nasib. Oh, Citra aja ya, Pak. Citra aja. Citra sekolah katekis. Sekolah katekis. Bukan Ya, skolastika. bukan skolastika. Monggo Mbak Citra. Silakan, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Citra, saya asli dari Mojorejo, Blitar. Halo, Mat Mojorejo. Orang Blitar. Orang Blitar asli. Saya bekerja sebagai seorang katekis di Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Surabaya, tepatnya di Jalan Satelit, Surabaya Barat, dan juga membantu sebagai sekretaris di Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya sejak tahun 2015. Seperti itu. Sejak 2015. Ya, Jadi ngetik. Udah ngetik. sudah ngetik. Sebelum 2015 sudah ngetik. Ngetik 11 Tapi kali. resminya ngetiknya tahun 2015 ya. Oh ya. Ya. Ketik. Kata ketik. Ya, sekolah kata ketik bukan sekolah mesin ketik, beda ya. Menarik juga ya sekolahnya ya, Mas. Iya. Iya. Baiklah, Mbak Citra, kita akan apa nih ya? Kita mau apa ini? Bahas all about Advent, Mbak. Oh, tentang Advent. Karena kan Ya. ini sudah masuk minggu-minggu Advent ya. Ya. Masa Advent atau Advent itu dikenal dengan pembukaan tahun liturgi gereja. Ya, kalau kita ada tahun Masehi dibuka dengan tanggal 1 Januari ya. Gereja mengawali pembukaan tahun liturginya di masa Advent. Jadi ada tahun A, B, C. Nah, itu dibuka pada masa Advent, minggu pertama Advent. Nah, itu yang disebut dengan masa Advent. Nah, Advent sendiri itu menjadi pembuka dalam tahun liturgi ya, dan membuka perjalanan rohani kita untuk menyegarkan kembali pengenalan kita akan Yesus sebagai guru dan Tuhan ya. Jadi menyegarkan kembali pengenalan kita, karena temanya adalah mengenal. Tahun 2021 adalah tema adanya adalah mengenal. Nah, maka Advent ini adalah juga mengenal, menyegarkan kembali pengenalan kita akan Yesus dan guru dan Tuhan. Saya tidak tahu, mungkin Mbak Ivon dan Mbak Nimas juga mengenal Yesus sebagai apa. Nah, sedangkan Advent ini kita diajak untuk mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, masa Advent juga menandai perjalanan rohani kita untuk menyambut kedatangan Tuhan pada masa Natal dan juga kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Nah, itu. Jadi Advent adalah menandai kita
itu perjalanan kita. Jadi, seperti itu. Kalau Ya. boleh disimpulkan, Advent itu mengawali Ya. tahun liturgi. Ya, mengawali tahun liturgi. Jadi Sekaligus menyegarkan. menyegarkan kembali pengenalan terhadap Yesus. Ya. Kalau tahun liturgi sebelum ini, tahun liturgi apa? A, B, C? A, B, C. Tahun liturgi itu habis dibagi 3. Ini tahun berapa ya sekarang? 2020. Dibagi 3 sisa berapa? Ojo takut aku Enggak ini, enggak iso habis dibagi. hitung-hitungan. Ivon ya, Masih Ivon. sisa. Ya, masih sisa berapa? Sisa 2 ya. Berarti kan tahun B, sedangkan nanti Advent 2020 nanti terakhir itu adalah kita sudah masuk tahun C. C. Ya, jadi kita gitu. masuk tahun C. Ya. Nah, Betul. terus apa istimewanya Advent ini? Nah, istimewanya Advent tahun ini Mm-mm. yang menjadi ini mungkin akan menjadi sejarah ya sepanjang sejarah dalam hidup kita, bahwa kalau biasanya Advent itu atau pendalaman iman Advent atau ibadat Advent itu dilakukan di tengah lingkungan bersama umat-umat di sekitar satu lingkungan. Nah, sedangkan Advent tahun ini kita akan mendalami atau kita akan melakukan ibadat Advent di tengah keluarga. Ya, jadi hanya bahan Advent yang dibuat adalah di tengah keluarga ya, tidak lagi di lingkungan. Kenapa? Ya, seperti kita tahu situasinya masih seperti ini, maka bahan Advent kita buat untuk keluarga. Jadi Itu. dirayakan atau didalami bersama keluarga Keluarga masing-masing inti ya. aja. Ya. Keluarga inti. Iya. Seperti itu. Ivon mungkin Kenapa sih Advent itu biasanya kita di gereja itu masang lilin, Mbak Citra? iya. Nah, itu. Kenapa kok Ada masang lingkaran. lilin? Iya. Ada Nah, lilin jadi lilinnya. mungkin banyak umat juga sudah tahu, teman-teman juga sudah tahu, yang menjadi ciri khas dari masa Advent itu adalah lingkaran Advent atau yang disebut dengan Corona Advent ya. Yang di situ ada dedaunan hijau dan juga ada lilin. Ada berapa lilin? 4. 4. Nah, jadi kenapa kok lingkaran, kenapa kok ada daun hijau dan kenapa kok ada lilin, itu ada artinya masing-masing. Jadi tidak asal membuat Lingkaran aja gitu ya. bukan ya. Jadi lingkaran itu sendiri melambangkan Yesus yang abadi atau keselamatan Kristus yang tanpa awal dan tanpa akhir. Maka bentuknya Bentuknya adalah lingkaran. Nah, sedangkan daun hijau itu sendiri itu melambangkan kehidupan dan pengharapan ya. Seperti kalau kita lihat di luar di taman, hijau itu kan seger, melambangkan kehidupan seperti itu. Penyegaran tadi lagi. Penyegaran lagi ya. Sedangkan lilin Advent ada 4, warnanya adalah apa? Warnanya ungu dan pink ya, ada 4. Nah, berapa yang warna ungu? 3. Pinknya ada berapa? 1. Nah, warna pink itu dinyalakan pada minggu keberapa? 3. Minggu ketiga. Kenapa kok minggu ketiga? Karena 3. Ya, jadi ada 4 lilin Advent, 3 berwarna ungu dan 1 berwarna pink atau merah muda ya. Ungu sendiri melambangkan pertobatan. Sedangkan pink itu atau merah muda itu melambangkan sukacita. Nah, dan warna pink atau merah muda itu dinyalakan pada minggu ketiga atau disebut dengan Minggu Gaudete atau disebut dengan Minggu Sukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sebentar lagi Natal akan tiba. Seperti itu. Wis kalau sampe sekolah minggu ndelok iki. Wis cukup. Harus sekolah minggu Wis lengkap harus. ya. Ya. Nah, jadi lilin Advent itu dirangkai gitu ya. Memang Ya. dirangkai dengan 4 lilin dengan warnanya ungu dan pink. Ya. Lalu daunnya melambangkan pengharapan Ya. dan kehidupan ya. Nah, terus dinyalakannya setiap minggu. Ya. Setiap minggu 1 gitu. 1 ditambahkan 1. Minggu pertama 1, minggu kedua 2 dan seterusnya. Nah, berarti kalau Seperti itu. berdoa itu lilin misalnya sudah minggu kedua ya, lilin Iya. yang minggu pertama tetap harus dinyalakan. Iya, tetap harus dinyalakan. Berarti nyalanya 2. Itu menandai bahwa itu adalah minggu Advent yang kedua. Terus kalau lilinnya yang minggu pertama habis, boleh Ya, harus diganti. ada stok. Oh, Ya. boleh ya diganti. Boleh diganti. Boleh diganti. Boleh diganti ya. Boleh. Terus harus dibawa ke gereja untuk diberkati dulu. Betul. Oh. Nah, berarti yang lilin stok juga ikut diberkati. Tidak harus. Oh, Sepenting enggak kan itunya Yang sudah penting diberkati. Niatnya. Ya. Iya. Ya. Seperti tahun-tahun
yang lalu ya. Mestinya tahun ini juga ada tema 2020 tema Ya. Advent. Tema Adventnya adalah, ada yang sudah tahu? Belum ya? Enggak. Berdoa. Jadi berdoa bersama Maria, Bunda Maria dan Santo Yosef menantikan kedatangan Tuhan. Berdoa bersama Bunda Maria dan Santo Yosef menantikan kedatangan Tuhan. Itu adalah temanya. Maknanya apa? Kenapa kok tema itu yang dipilih? Berdoa, kemudian ada kata menantikan. Sebelum maknanya Mbak, yang milih tema itu siapa sih? Yang milih tema itu adalah kami di Komisi Kateketik dan juga teman-teman di Pusat Pastoral. Jadi kami ada teman-teman di Pusat Pastoral dan Komisi Kateketik yang akhirnya menemukan tema itu berdasarkan apa? Berdasarkan hasil musyawarah pastoral tahun 2019 yang menentukan tahun 2021 sebagai tahun mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Itu Surabaya toh atau Sekeuskupan Surabaya. Sekeuskupan Surabaya saja. Berarti beda keuskupan beda tema. Beda keuskupan beda tema. Ya. Tema di keuskupanmu apa? Ketik di komen sini ya. Di bawah ini. Ya, Boleh. Ya. Silakan ketikkan di komen. Nah, tadi maknanya apa? Berdoa bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Menantikan Kedatangan kedatangan Tuhan. Kenapa kok berdoa? Ya. Ya. Kenapa kok enggak bernyanyi? Mbak nyanyi, benar. Kenapa kok tidak Bersorak-sorai. bersorak-sorai, bersukacita, atau kenapa tidak nongkrong atau tiktokan menanti Bersama. kedatangan Tuhan gitu ya? Angel, tiktokan ya Bunda Maria ya apa ya cara. Nah, kenapa kok berdoa? Karena puncak tertinggi dari menanti itu adalah ya berdoa. Sama kalau Anda menantikan sesuatu, apa yang Anda bisa lakukan? Berdoa. Ya, paling tinggi itu ya berdoa menurut saya. Nah, seperti menanti jodoh itu ya berdoa dan berusaha. Gimana kalau nggak usah bahas jodoh ya? Oh iya, Rada sensitif ini sensitif. Iya, Ya. sensi. Ya, karena puncak tertinggi dari menanti yaitu berdoa pasti. Anda mau minta, Anda mau memerlukan sesuatu apapun, Anda mau melakukan apapun ya berdoa. Iya. Itu adalah jalan ya. Seperti sekarang mungkin dalam situasi sulit Anda mungkin banyak orang yang pakai pelindung macam-macam ya, ternyata masih kena saja virus. Maka ya kekuatan salah satunya kekuatan ya adalah berdoa. Namanya berdoa. Lalu kenapa kok yang menanti itu kok berdoanya bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf? Kenapa enggak berdoa dengan Mas WL atau Mas Yudit atau yang lainnya? Jangan disebut, sudah Ya. expired. Oh, sudah saya. Sekarang ada saya sama Ivon. Iya, oke. Yang sekarang kontennya kita aja. Iya, oke. Tolong jangan disebut-sebut Ya. ya, move on dong. Jadi kenapa kok Maria. kenapa kok Bunda Maria dan Santo Yosef? Ya karena dua orang kudus itu, Bunda Maria dan Santo Yosef adalah satu-satunya orang yang mengenal Yesus paling pertama, atau bisa dikatakan sebagai murid Yesus yang pertama. Bukan hanya mengenal, mereka berdua, bahkan Bunda Maria lah yang mengandung, menemani, melahirkan sampai akhirnya Yesus lahir dan juga berkarya. Jadi kalau bisa dibilang ya dua orang itulah yang tahu kehidupan Yesus mulai dari kandungan sampai Yesus Sampai wafat. Seperti itu. Maka kita ambil tokohnya Bunda Maria beliau dan berdua ya. Santo Yosef. Ya. Oke. Lalu kenapa kok menanti? Ya, menanti itu kan ngenteni. Kenapa kok menanti? Ya karena kalau ditanya apakah Tuhan itu sudah datang, ya sudah datang. Tapi ya dalam masa Advent kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau juga merayakan kedatangan Tuhan dalam peristiwa Natal. Maka menanti. Orang itu kalau menanti itu kan arep-arep, harap-harap, cemas, penuh pengharapan, penuh dengan persiapan dan lain sebagainya. Diharapkan di masa Advent ini dalam menanti pun kita juga bersiap-siap ya. Siapa tahu besok atau nanti malam dapat jodoh. siap bertemu dengan Tuhan. Ya, siap bertemu dengan Tuhan. Ya. Bentuk persiapannya sendiri gimana? Apakah
kalau saya ya mempersiapkan Natal itu ya beli baju, beli sepatu, Pohon Natal. ya pohon Natal, sama ini apa? Beli cookies yang edisi nah, Natal. beli Sekarang kan roti lagi kering musim itu, kirim makan. parcel. Nggak deh, aku terima aja, nggak ngirim tahun ini. Iya. Ya, bentuk persiapannya Advent seharusnya bagaimana? Di masa Pandemi. Ya. Ya, Ya, masa pandemi. memang kalau beda ya orang tuh kalau punya uang banyak dan tidak itu beda. Enggak ya? Kalau Sama aja ya. kalau punya Boleh uang- saja ya, boleh kalau saja. punya uang banyak ngirim parcel, kalau Ya. nggak punya uang ya nunggu nungguin. nerima. Iya, nanti saya siap menunggu parselnya. Kami bertiga siap menerima parcel. Iya. Ya, Jadi endorsan. persiapannya apa ya? Selain persiapan secara jasmani, ya entah itu yang punya uang ya monggo beli baju boleh, mau beli pohon Natal yang baru boleh dan lain sebagainya boleh. Tapi yang paling penting adalah persiapan batin kita selama masa Advent ini. Apa saja yang bisa dipersiapkan macam-macam. Anda bisa berdoa di tengah keluarga. Nah, khususnya di tahun ini kita buat edisi untuk berdoa atau beribadat di tengah keluarga. Kalau biasanya Mbak ikut pendalaman Advent di lingkungan? Oh enggak, kenapa? Ya aku pulang kerja, sudah malam capek. Nah, kali ini kita siapkan edisi khusus untuk keluarga. Jadi tidak ada alasan ikut pendalaman iman, ikut ibadat Advent. Nggak ada waktu. Nggak ada lagi. Karena semuanya sudah disiapkan, Anda bisa berdoa sendiri. Kalau tidak punya keluarga atau mungkin di sini tinggal kos, ya, seperti saya juga kos. Nah, kita bisa berdua. Iya, kita bisa berdua. Kita bisa berdua. Ya, kita bisa berdua atau juga via Zoom atau apa. Jadi Pikir tahun ini nggak ada lagi alasan aku nggak ibadat Advent karena nggak ada waktu. Semuanya sudah disediakan. ya, Itu sih. tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan ya. Itu Karena sih. semua sudah dirancang untuk ibadah di dalam keluarga. Keluarga. Ya bisalah Ya. mencari waktu. Oke. Berapa Salah lama satunya itu sih. Yang kedua ya pertobatan itu selalu ditandai bukan hanya dengan doa, tetapi juga dengan perbuatan nyata. Nah, khususnya di masa-masa pandemi, masa sulit ini ya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang paling dekat dengan kita, maksudnya dekat dalam arti ya di sekitar kita ya, bukan pacar lagi, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang terdekat di sekitar kita yang mungkin membutuhkan bantuan. Nah, itu baru yang namanya menanti atau berjaga-jaga atau Advent itu sendiri. Seperti Contoh itu. realnya gimana itu? Contoh realnya apa? Kalau ada orang kelaparan di sebelahmu, ya kasih ono gitu. Mbak Citra lapar. Aku lapar, Mbak. Lapar ya? Ya habis ini makan ya. Ada anggaran untuk makan nggak ya? Seperti itu contoh nyata. Banyak hal. Sama juga sekarang kan juga ya banyak orang mengalami kesulitan ya, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya jangan sampai kita tuh kalau ada, waduh aku kelaparan, yo ndonga ben enak sing wae makan. Yo kamu kasih ono makan, jangan suruh orang berdoa supaya ada yang memberi makan. Ya kamu beri dia makan. Di zaman pandemi ini ya kan Ivon lihat tuh di jalan-jalan banyak yang bantu tukang beca gitu ya, pokoknya mereka yang berkekurangan gitu Mbak Citra. Tapi ada di sisi tertentu mereka cuman ingin pansos gitu loh, Dilihat doang. dilihat doang aja gitu. Cuman kita sebenarnya nggak boleh mikir gitu sih ya, cuman ada orang-orang yang merasa ya kalau kamu kasih ya nggak usah Dikasih lihat pamerin dong siapa-siapa gitu. gitu ya. Menurut Mbak Citra gimana? Menurut saya sah-sah aja sih sebenarnya. Kalau orang mau memberi itu monggo saja. Perkara dia ingin pansus atau apa ya urusanmu karo yang atas lah menurut saya urusan. Tapi jangan sampai terus kita halah itu kasih hanya pengen pansos tapi kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Nah itu kan lebih parah lagi kan. Dulu ya senengannya mek pansos tok tapi kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Iya, hanya Kitanya ngomong aja, hanya julid sama orang. Gibah ya nih Mas. Gibah. Padahal Nah, enak mulai sekarang dikurangi lah gibah-gibahnya itu dikurangi. Jangan julid. Jangan julid, jangan nyinyir. Jangan nonton YouTube yang isinya gibah. Nonton Nontonnya apa? YouTube-nya OMK Surabaya. Iya. Jangan Lakukan lupa. yang kamu bisa. Salah satunya adalah subscribe YouTube-nya Like. OMK Surabaya. And share. Like, comment, and share. Share. Oke, mungkin terakhir nih ya Mbak Citra. Hmm. Harapannya Mbak Citra sendiri pada masa Advent ini
Advent khusus pandemi. Khusus pandemi. Khusus pandemi. Ya, harapan kami sebenarnya dengan adanya bahan Advent yang dibuat dalam bentuk ibadat keluarga ini, semakin banyak orang-orang yang mau berkumpul untuk apa sih? Satu, untuk berdoa, dua, untuk mendengarkan firman, dan tiga, untuk saling mendoakan di situasi yang menurut saya ini sangat genting seperti teman-teman tahu. Ya, itu sih. Yang kedua, semakin banyak orang tua yang bisa mengajari anaknya ya. Jadi dengan adanya ibadat keluarga ini kan orang tua bisa memberi contoh atau bisa mendidik anaknya, membiasakan anaknya untuk berdoa, membaca kitab suci, dan juga berkumpul dalam keluarga. Agar apa? Ya agar semakin banyak benih-benih panggilan tumbuh dari keluarga. Seperti kita tahu bahwa keluarga adalah gereja terkecil, tempat benih itu bisa tumbuh. Nah, siapa tahu dengan kebiasaan berdoa, membaca firman, berkumpul dalam keluarga, semakin banyak benih-benih panggilan yang tumbuh. Nah, menjadi apa? Ya bisa menjadi romo, bisa menjadi birawan-birawati, atau juga bisa menjadi katekes seperti saya, ataupun kalau tidak tiga-tiganya ya paling enggak bisa hidup berkeluarga dengan baik seturut dengan keluarga Kudus Nazaret. Ada yang tahu siapa itu keluarga Kudus Nazaret? Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Tuhan Yesus. Seperti itu. Kan tadi kita sudah menyebutkan bahwa ini doa ini sekarang dalam lingkup keluarga. Nah, apakah ada modul buku atau apa sih yang bisa dipakai oleh keluarga-keluarga Katolik di Keuskupan Surabaya ini untuk menuntun mereka menjalankan ibadah masa Advent di rumah? Ya. Jadi Komisi Kateketik sudah membuat satu buku diperuntukkan untuk keluarga. Jadi satu bahan bisa dipakai bersama, mulai dari usia biak, rekat, OMK, dan juga keluarga atau orang tua. Ya. Jadi satu buku ini berisi ibadat keluarga selama masa Advent. Jadi kalau biasanya itu 4 pertemuan, ini setiap hari selama masa Advent. Ada doa pembuka, kemudian ada bacaan, renungan singkat, kemudian ada litani, ada refleksi sedikit, lalu ada doa penutup. Dan semuanya bisa memimpin ya, tidak hanya bapak, tidak hanya ibu, anak-anak pun juga sudah bisa memimpin memakai buku itu. Nah, harapannya sih buku yang dibuat oleh Komisi Kateketik ini semakin mempermudah teman-teman, bapak ibu, adik-adik, kakak-kakak di keluarga untuk semakin mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan lewat bahan yang kami sediakan. Seperti itu. Bisa didapat di sudah saya share di grup-grup ketua lingkungan, seksi katekese, seksi kitab suci di paroki Anda masing-masing. Anda bisa meminta file itu. Ya, kami hanya sediakan file saja. Jadi sudah nggak ada alasan ya tidak punya waktu, kemudian tidak ada alasan tidak ada nggak ada tuntunannya karena sudah ada bukunya. Ya, terutama yang bukunya ini yang bisa memanfaatkan ya sudah bisa baca ya. Kalau yang masih balita ya nggak bisa minta panduan orang tuanya. Jadi sudah nggak ada alasan lagi ya untuk tidak melakukan ibadah Advent. Ya, khususnya orang muda. Ya, khususnya orang muda bisa menjadi pelopor, bisa mengajak semuanya, ayo lewat channel YouTube dan lain sebagainya. Anda bisa Zoom, gabung beberapa orang. Nah, itu akan menjadi luar biasa. Malah seharusnya lebih menyenangkan ya, karena yang di Surabaya bisa ibadat bareng sama yang di Blitar, sama yang di Mojokerto. Yang selama ini ibadat sendiri-sendiri di gereja, di paroki masing-masing, sekarang malah ketemu di satu ruangan. Ya, satu ruangan tapi secara virtual, dunia maya gitu ya. Baik, selamat menyambut Advent. Terima kasih banyak Mbak Citra, sudah hadir menceritakan all about Adventnya kepada Nimas dan Ivon, juga sobat Bambleh di seluruh Indonesia, seluruh dunia ya, yang sekolah di luar negeri bisa nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di episode Jaim berikutnya. Jaim, jagongan iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Mas, berarti Natal pandemi ini kita tetap bisa beli baju sama pohon Natal ya? Bisa, cuman pohon Natalnya yang biasa-biasa Maksudnya biasa apa? Biasa, sing sedengane aja dukur-dukur. Apa? Nembus plafon.